masuk ke dalamnya. Dan lebih lebat sebelah sini juga ya, lebih. Wow, itu dia. Ini Madinya lagi kasih makan ikan. Kita melihat pasir kuarsa. Kita kaget juga ternyata. Pasir kuarsa kualitas terbaik di Indonesia. Wah, diambil dari mana, Bang? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat channel YouTube Padiran Okta. Saat ini saya sedang berada di depan rumah Bang Adi Indra Pawenari ya. Beliau seorang pengusaha dan juga inovator ya, teknologi di bidang pertanian. Nah, saat ini saya sedang berada di rumah beliau. Kita akan mengeksplor terkait tanaman padi ya, padi yang sekarang sudah dipanen di belakang rumah beliau. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya. Oke, setengah 4 ya. Nah, ini dia. Ini luar biasa, cukup luas pengarangan dia. Ini tempat wudhu sebenarnya, ada musola. Enggak. Sorry baru datang Bang ya. Tadi on time rupanya Bang ya. Ini Bang Adinya, kita ngobrol-ngobrol sebentar Bang ya. Pahlawan inovator teknologi di bidang pertanian ya Bang ya. kalau inovasi teknologi itu dia kemarin itu fokusnya di penanganan lahan tandus dan pasca tambang. Lingkungan lah ya, lingkungan hidup. Nah, ini dia Bang ya. Padi kita seukuran 36 meter Bang ya. 36 meter persegi. 36 meter. Jadi ada dua ya. Dua hamparan gitu Bang ya. Nah, yang satu sudah selesai dipanen. Oh, satunya sudah selesai dipanen. Tuntas nih rencana satu hari ini Bang. Ya, alhamdulillah semuanya lancar semuanya. Lancar. Ini jadi usianya sekitar 100 hari Bang ya. Ya, Kurang lebih. sudah 100 hari. Ya. Tapi ini belum terlalu kuning Bang ya. Agak hijau-hijaunya Ini ya. pengaruh dari matahari karena ini tidak langsung full kena matahari jadi agak lambat. Oh. Berbeda dengan di sebelah karena kena 1 hari penuh. Oh, jadi yang sebelah dulu. Mungkin hari ini yang sebelah ini belum dipanen dulu ya Bang ya. Ya ini saya simpan mungkin 2 hari lagi juga. Oh, 2 hari lagi. Jadi ini padinya jenis padi pulen Bang ya. Padi ini varietas CL220. Jadi rasanya pulen kalau dimasak. Kalau dimasak. Kemarin benihnya untuk berapa banyak? 1 kilo aja kabarnya. Ininya tidak sampai 1 kilo. Nggak sampai. Jadi setelah 100 hari untuk perawatannya sendiri, setelah disemai ditanam di sini, bagaimana Bang? Ada dikasih pupuk tuh rutin juga itu? Setelah penanaman ya kita berikan pupuk secara rutin, kemudian mengontrol pengairannya jangan sampai tanahnya terlalu kering. Jadi, setidak-tidaknya tanahnya terus lembab. Penyiramannya? Sistem Kita gimana? menggunakan ini apa? Air dari kolam ikan masuk ke dalam sawah. Jadi tanahnya itu tidak terlalu terendam, tidak intinya lembab. Yang penting lembab. Oh, jadi dari bawah ke atas gitu ya, bukan dari disiram dari atas ke bawah. Itu yang namanya metode apa, kokopet ya? Ya, kebetulan di penanaman ini saya menggunakan inovasi kokopet Kokopet. atau serbuk sabut kelapa. Serbuk sabuk kelapa itu di bagian dasarnya cuma. Serbuk sabut kelapa itu dicampurkan dengan tanah. Campur ke tanah. Karena tanahnya kan tadinya tanah boksit, bekas tambang boksit. Iya. Jadi tanahnya keras dan agak berbatu. Karena itu harus dilakukan rekayasa tanah supaya dia bisa menyimpan air. Terus nanti untuk air itu dia ada pipa di bawah itu ya? Sudah ada pipanya. Mengalir Pipanya terus. dari kolam ikan masuk ke sawah. Belakang kenapa kok sangat antusias untuk menanam padi di belakang pekarangan rumah ini gimana? Saya sebetulnya Sejarahnya. ingin bercerita kepada anak-anak saya bahwa nasi yang mereka tanam, yang mereka makan setiap hari itu berasal dari padi. Ya. Nah, sementara anak-anak saya itu belum pernah melihat yang namanya padi itu kayak apa. Nah, hari ini dia sudah bisa melihat di halaman rumahnya sendiri. Ya, langsung ya. Dia sudah bisa melihat padi.
Dan hari ini juga padinya sudah kami giling dan sudah jadi beras. Wah, jadi beras. Diapakan nasi untuk makan sendiri lah berarti ya? Untuk makan keluarga. Wah, langsung diaplikasikan ini padinya. Nah, Untuk saya makan mengajak teman-teman atau masyarakat di Kota Tanjung Pinang yang kira-kira ingin mengikuti jejak saya melakukan penanaman di sekitar rumahnya atau di lahan-lahan pekarangan rumah. Saya bersedia menjadi bapak angkat mereka, baik dalam sisi pendampingan teknologi, penyediaan biayanya, sampai ke pengelolaan pasca panennya. Luar biasa. Untuk masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan ya? Ya, Agaknya. Baik bang, ini rumah bang cukup besar nih bang. Berapa luasnya ini bang? Boleh tahu? rumahnya kurang lebih 400 meter. 400 meter rumah bangunan? Ya, bangunannya. Oh, lahan? Tanahnya sekitar Tanah. 2.500. 2.500 ya. Baru dibangun ya bang ya? Nah, sudah 2 tahun. Udah tahu. Latar belakangnya abangnya apa nih bang? Seorang pengusaha ya bang ya? Ya, saya pengusaha di bidang kokopit. Kopi. Ya. Ya sekarang gimana bang? Apa usahanya? Ya, alhamdulillah Jalan terus ya? biasa. Heeh. Tapi abang kabar-kabar juga terjun ke politik ya bang ya ceritanya ya? Saya hari ini tidak berpolitik. Oh, tidak berpolitik. Sampai hari ini saya tidak pernah ikut berpolitik. Oh Tapi gitu. membantu orang-orang politik saya sering. Oh jadi konsultan lah gitu? Bukan Enggak juga? Bantu. Tim sukses atau gimana kasarannya? Enggak juga. Membantu. membantu dalam hal mengkomunikasikan dengan teman-teman. Jadi kalau ada orang-orang politik yang baik, yang bagus, kenapa tidak Nggak kita tidak. sosialisasikan kepada teman-teman untuk dipilih. Ini konsepnya rumah kebun. Rumah kebun ya. Kenapa rumah saya berikan nama Pavilion Nusantara? Karena saya mengikuti sunnah Nabi. Hmm. Nabi kita itu memberi nama kepada semua benda-benda miliknya. Walaupun itu benda mati diberi nama. Jadi Diberi saya nama. mengikuti sunnah Rasul. Wah luar biasa. Jadi fasilitasnya apa aja nih bang? Ada gazebo nih ya? Ya, gazebo ini tempat pertemuan bisnis saya, Bisnis. bisnis saya, tempat lahan pertemuan, terus di bawahnya ada kolam ikan. Kolam ikan emas ya? Ini kolam ikan mas dan kolam ikan koi. Masuk kategori ikan mas. Kategori ikan emas. Nah, ini kita si pelet. Belum jam makan kali mungkin ya, jadi nggak berebut. Dia nggak biasa makan ikan. Oh di pojok itu, dia tempatnya ada tentu rupanya pelet ya. Wow, itu dia. Ini madinya lagi kasih makan ikan ini. Loncat. Ini ukuran bisa lebih besar lagi bang ya? Bisa. Ikannya, ikan koi terutama. Dia ada juga kebun tadi bang ya? Kebun apa itu pisang? Pisang apa itu bang? Itu pisang Cavendish. Cavendish. Pisang manis untuk makan juga ya? Baik. Itu bagian kalau pintunya ada 2 mak? Untuk keluarga, kalau belakang untuk relasi. Relasi bisnis. Baik. Harus kena matahari 100%. Masuk ke dalamnya. Dan lebih lebat sebelah sini juga ya, lebih tinggi. Itu kok ini alat apa nih bang? Alat pengusir burung. Oh, alat pengusir hama. Jadi nggak perlu orang-orangan lagi ya? Ini juga Ini juga ini manual. manualnya. Ada yang otomatis ada yang manual. Pokoknya jadi dari atas bisa ya, digoyang-goyang. Mengusir burung. Padinya. Ini kan bekas burung nih dimakan. Jadi apa gitu kayak Ya, jamur banyak itu ya? yang kosong. Ini udah kosong isinya, udah diambil sarinya sama burung. Oh, tinggal kulitnya aja ya? Iya. Oh, ini sudah diambil. Makanya ini lambat kita tangani, kemarin kita pikir Tanjung Pinang ini burung belum mengenal padi, jadi nggak dimakan. Rupanya dia pintar. Burung pipit kan jadi saya? burung pipit. Burung pipit. Pipit aji. Oh, ini tinggal Udah kulitnya kosong. aja kosong ya. Oh, berarti ini termasuk yang cuma kata itu dirilis tuh cuma sisa 70% bersih Iya. dari panen tuh ya. Sayang juga nih. So, mana gambarnya tadi so yang sudah digiling? Yang di karung tadi. Padinya. Bukan, yang di karung. Tadi satu peta ukuran 1,5 kali 9 meter, Bang ya? Iya.
Bukan yang tadi yang baru digiling. Sudah dipanen, tinggal sisa apa namanya itu? Menyatu dengan tanah jadi enggak. Udah menyatu. Komposisinya lebih banyak tanah atau apa? Banyak tanah ini. Tetap lebih banyak tanah itu bekas sabutnya ya. Ya, ini Sudah menyatu dengan tanah. ya. Jadi rencana nanti mulai lagi bang ya, mulai tanam ya? Ya. 2 minggu ke depan saya udah mulai. 2 minggu depan. Banyak juga yang diambil sama burung. Bekas panen. Nanti digiling lagi. Hah? Apa? Iya, Mas. Tadi itu yang ada banyak. Yang barusan giling. Agak panjang ya bang ya? Iya. Bukannya udah dimasukkan di karung tadi, bukan? Nah, biang undang. Hah? Yang sisa sedikit itu yang udah pecah-pecah gini kan? Bukan, yang banyak. Jadi ini dia baru siap dipanen, baru siap dirontok ya? Kali ini yang sudah Padinya. dijemur nih. Yang panen tadi pagi. Baru setengah harian baru bang ya? Iya. Setengah harian. Masih kuat. Perlu dijemur lagi tidak bang? Sekali lagi. Sekali lagi. Kenapa perlu dijemur ya bang ya? Kalau dia berasnya pecah-pecah. Pecah-pecah. Kalau nggak dijemur dulu. Oh gitu. Ini banyak kawan-kawan yang pengen merasakan ini, yang penasaran. Mungkin dia kalau enak mungkin dia jadi ikut nanam juga mungkin ya kan? Mesin heler padinya. Jadi di sela-sela kita nanam padi, kita juga nanam kangkung. Ini kangkung nih pakai kokopit ini namanya. Kokopit. Oh iya. Kangkung paling gampang nanamnya. Paling ini 2 minggu bro ya? Seminggu 2 minggu cepat Jadi ya. kalau pakai kokopit, waktu dicabut nggak ada tanahnya yang lengket. Begitu digoyang-goyang rontok semua. Tanahnya. Kalau tanah sendiri kan ikut dia, Ya ini juga. kotor. Tidak boleh lah kalau nggak ada sayur boleh dipaksakan sedikit ya kan? Sudah mulai dimakan. Udah mulai dimakan. Air kangkung. Di atas pot aja ya. Kopet. Jadi awal merantau di Pinang sudah 30 tahun bang ya? Sudah 30 tahun. Saya dulu pertama kali itu bergerak di bidang event organizer. Jadi dulu hampir semua penyelenggaraan show artis dangdut di Tanjung Pinang, Batam dan lainnya itu hampir semuanya saya yang bawa Ada? artisnya. Wah, umur berapa masih bang? Mulai dari 94 sampai 97 saya Masih muda lah ya pastinya ya. umur 20 tahun lebih lah. Kok berani itu usaha sendiri ikut orang awalnya? Awalnya ikut orang, Ikut orang. terus saya usaha sendiri. Usaha sendiri. Terus setelah itu? Setelah itu 97 saya beralih jadi wartawan. Oh, wartawan di media. Oh, masa-masa ini ya menjelang reformasi ya? Ya, menjelang reformasi saya udah jadi wartawan, jadi saya menikmati betul bagaimana Menulis. menjadi wartawan pada saat zaman-zaman reformasi. Kenapa kok minat pula dari tadinya pelaku usaha IO jadi kulit tinta ini? Saya memang punya bakat menulis. Bakat menulis dari sekolah ya? Di sekolah dulu dari SD sampai SMA kalau ada lomba-lomba menulis saya pasti juara. Lomba apa tuh misalnya? Misalnya lomba penulisan cerita-cerita tentang Mengarang. perjalanan, macam-macam tentang Macam-macam, ya. keindahan alam. Itu saya selalu juara. Juara. Kemudian pada saat jadi wartawan saya di koran Mingguan Genta. Mingguan Genta. Genta itu Pusat. koran daerah pertama di Riau. Di Riau ya. Terbit Oh, dia buka biro di sini. buka biro di Tanjung Pinang dan saya jadi wartawannya kemudian ditunjuk sebagai kepala bironya. Kepala biro. Habis itu pindah-pindah lah ya beberapa media juga. Setelah itu saya menulis di beberapa koran harian termasuk di Suara Riau, Suara Kita itu yang berpusat di Pekanbaru. Kemudian saya menulis di Sijori Mandiri, Riau Mandiri. Dan sekarang Sijori Mandiri ya. Nah, sekarang harian Terakhir itu. Kepri. Kemudian saya mendirikan media online pertama waktu itu di Riau.
namanya bintanpos.com. Jadi Bintan Pos. bintanpos.com. Di Kepri maksudnya. Bukan di Kepri, di Riau. Riau bahkan ya. Tahun berapa itu bang? Waktu itu tahun 2001, kita belum provinsi. Oh gitu. Media online yang tanya di Kepri tapi Riau ya? Riau. Jadi kalau mau tahu sejarah pendiri media online pertama di Riau dan Kepulauan Riau itu saya. Bintan. Tahun 2001 Tapi sampai dengan sampai tahun 2007. oh sempat udah lama juga 6 tahun ya bertahan. Kenapa kok itu kayaknya masa-masa itu orang baru transisi ya dari media cetak ke online kayaknya ya? Apa kok Jadi, bala ini? Waktu itu saya kebetulan banyak teman-teman saya di luar negeri yang kepingin tahu perkembangan Kepulauan Riau tiap hari. Jadi saya diminta sama teman-teman itu untuk mendirikan media online yang berbasis internet supaya teman-teman di luar negeri bisa baca tentang perkembangan Kepulauan Riau pada saat itu yang lagi gencar-gencarnya berjuang untuk mendirikan provinsi. Masa-masa itu ya 2001 bergolak pemekaran ya betul. Berarti abang juga ikut berjuang dalam hal sisi ini ya pemberitaannya publikasinya. Oh pasti. Jadi waktu perjuangan provinsi Kepulauan Riau satu-satunya media online di Riau dan Kepulauan Riau itu yang menjadi rujukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan perjuangan provinsi Kepulauan Riau itu adalah bintanpos.com. Karena kalau media online ini namanya media online kan website nggak terbatas ya aksesnya ya seluruh dunia nih. Tapi bagi masyarakat yang awam yang masih sangat belum tahu gitu ya. Ya masih Asing. terbatas karena untuk mengakses Aksesnya. media online pada saat itu harus ke warnet Nah, atau pakai wifi. terus bang mulai lagi ke pelaku apa ini Kokopet ini mulai kapan ceritanya? Nah kemudian pada tahun 2009 2009. saya ketemu dengan salah satu investor dan difasilitasi oleh Pak Bobi Jayanto, waktu itu Ketua Kadin Kota Tanjung Pinang. Saya difasilitasi oleh beliau, kemudian kerjasama untuk membangun pabrik sabut kelapa di Sungai Buntong. Iya. Setelah itu panjang lah ceritanya sampai sekarang Bang ya. Akhirnya jadi dapat penghargaan itu ya, penghargaan pahlawan inovasi Pahlawan Inovasi Teknologi itu tahun 2015. 2015. Wah, Jadi saya dikenal di tingkat nasional itu sejak dapat pahlawan inovasi teknologi. semakin dikenal ya Bang ya. Sering diajak beberapa kementerian, terus LSM menjadi narasumber untuk melakukan edukasi tentang pemanfaatan limbah sabut kelapa. Baik. Jadi tentu abang banyak punya impian ya, punya apa misi apa yang sudah tercapai Bang dan apa yang belum gitu. Nah, misi saya sih bagaimana saya punya mimpi bagaimana Tanjung Pinang ini betul-betul bisa menjadi daerah penghasil pangan. Daerah penghasil pangan. Khususnya beras. Karena itu saya mencoba saya sendiri yang memulainya. Dari kita sendiri. Mau Barangkali dengan saya sudah berhasil, ada teman-teman atau masyarakat yang lain ingin juga mencoba mengikuti jejak saya. Terus dulu juga abang sering juga mau coba membuka lahan tandus bauksit itu Bang ya. Terus survei atau gimana dulu? Saya dulu tahu bahwa lahan bekas tambang itu ada dananya. Ada anggarannya yang disimpan oleh perusahaan di bank-bank pemerintah. Ya. Namanya dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. Itu nilainya cukup besar untuk merehabilitasi lahan-lahan bekas tambang itu. Bagaimana memulihkan lahan bekas tambang menjadi lahan produktif. Tapi itu tidak dilakukan oleh perusahaan dan anehnya pemerintah juga tidak melakukan teguran atau sanksi yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang meninggalkan bekas tambang tanpa dilakukan rehabilitasi. Nah, saya waktu itu berusaha menawarkan bahwa ada sebuah teknologi yang sangat bagus, sederhana dan tingkat keberhasilannya cukup maksimal. Dan saya buktikan, saya menanam jagung di bekas tambang bauksit, kemudian saya melakukan penanaman sengon di beberapa daerah di Indonesia. Baik itu di bekas tambang batubara, tambang bauksit, tambang timah. Saya lakukan uji coba untuk dan semua bisa ya? Menggunakan kokopit dan semua berhasil. Lalu sepeninggal abang ada Bang. Kenapa kok sepertinya masih jalan tempat itu Bang ya? Nah, saya kurang tahu bagaimana mekanismenya, terus bagaimana tata kelola dana yang tersimpan di bank itu, padahal semestinya dana itu digunakan untuk merehabilitasi lahan pasca tambang. Baik. Itu tidak benar. Baik Bang. Juga menariknya ini sewaktu Pak Liga dipimpin oleh Pak Bupati Ali Swelo, abang juga ikut di sana
membuka lahan sawah ya bang ya. Ya betul. Itu gimana sampai sekarang bang kondisinya? Sampai hari ini juga bagus, cuman lagi-lagi tadi soal budaya masyarakatnya, karena sudah terbiasa dengan nelayan kemudian beralih jadi petani itu kan sangat susah, jadi memang butuh waktu. Itu bang. Tapi kami sudah memulai juga di sana. Begitu bupatinya dilantik, saya minta dibuatkan program 100 hari itu penanaman padi. Program kerja 100 hari. Meskipun menggunakan gitu. Dan ada yang mengkritisi juga masalah kondisi tanah kita di situ keasamannya tinggi pak. Itu gimana bisa ngatasi kadar keasamannya? Sebetulnya nggak ada masalah, kadar keasaman itu juga bisa diatasi dengan melakukan pengapuran. Jadi tapi kan biayanya juga lebih tinggi jadinya. biaya lebih tinggi kan, tapi ya, kalau hasilnya juga bagus kan nggak ada masalah. Jadi itulah beberapa kendalanya mungkin bang ya, hambatannya. Budaya masyarakatnya yang paling sulit. Ya masih butuh waktu. Butuh waktu. Nah, saya punya optimisme di Tanjung Pinang ini karena masyarakatnya kan berlatar belakang dari berbagai macam suku. Ya. Dan tidak hanya Melayu ya, Melayu sebagai penduduk tempatan, tapi beberapa etnis juga berada di Tanjung Pinang ini, dan itu kita tahu berasal dari kultur-kultur pertanian, misalnya Jawa, Bugis, agraris ya. ini juga udah punya kultur pertanian, jadi nggak susah kita mengajaknya untuk bertani. Saya optimis di Tanjung Pinang ini kalau ada lahan bisa kita kembangkan pertanian padi. Yang penting ada lahan dulu ya. Ya. Tapi kan banyak nih lahan tidur di Tanjung Pinang nih bang. Ya banyak lahan tidur, tapi bukan kita yang punya. Kita berharap ada regulasi dari pemerintah bagaimana mengelola lahan tidur itu. Kan aturannya sudah jelas, lahan tidur itu harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Lokasi bagian belakang rumah Bang Adi ya. Ada lapangan basket, keranjangnya. Ini ada beberapa pohon pisang ya, tanaman kebun hortikultura. Nah, ini kita terus menyusuri bagian belakang rumah beliau, ada tanaman-tanaman sayuran ya, ini merambat. Ini ada tanaman durian juga, bukan durian, jambu ya. Ini ada kolam ikan sepertinya. Oh, ada tanaman ternak angsa juga di pojok. Ikan emas ya. Abang ini tadi boleh ambil ya. Kayak bisa barangan sih, manis. Langsung petik ya. Batangnya pastinya segar ini. Nah, dari sebelah sana bang, ini jelek betul deh. Enggak apa. Oh, itu bagus tapi belum masak ya. Nah, ini beberapa pohon pisang apa nama? Sendis, apendis. Sapendis ya. Kayak nama-nama luar gitu. Sapendis. Kita berada di area pekarangan tanaman ya. Kebun-kebun. Ini ada pisang. Ini apa ya? Pohon apa nih? Mata kucing kayaknya. Ini dibuat khusus jogging. Nanti aja pas panen. Jogging track. Ini anggur ya? Pohon anggur ya? Bukan? Ini pohon gambas. Gambas. Lagi nggak ada buahnya tapi ya. Sabinya ya. Ini ada cabai. Oh, dari kokopet nampak nih sabuknya. Sabuk kelapa. Ada pisang. Ini disulap jadi perkebunan yang hijau di tengah-tengah tandusnya. Hawanya juga Dedeng. Kan kita semprot atasnya, turun dia kena angin. Jambu, pohon jambu. Di tengah tandusnya lahan bauksit di sekitar rumah nih bang ya. Iya. Kalau saya baru
ditempati setahun bang ya rumahnya, nggak sampai. Coba manjat di situ, lihat di depan itu kan. Ini aslinya seperti inilah sebelumnya bang ya. Lahan bauksit yang tandus. Ini kita manjat dari sebalik rumah Bang Adi. Ini dari sudut rumahnya terlihat bangunan dengan 200 meter persegi. Oh, ada tempat untuk olahraga juga ya. Samapta. Ada apa itu? Sansa namanya? Ya. Untuk pukul-pukul itu. Tempat gantung nih. Ini suasana senja hari di depan rumah Bang Adi Indah Pawenari, seorang warga Air Raja, kilometer 14 Pinang. Ini pagar depannya ada pos security. Ini betul-betul rumah impian ini sebenarnya. Jogging track ya. Bisa untuk olahraga pagi atau sore hari berkeringat. Di sini. Sobat channel YouTube Padang Okta. Luar biasa kita diajak untuk meninjau pekarangan dari rumah Bang Adi, Pavilion Nusantara. Pakai apa ya? Bugis ya? Bugis. Modern. Di atas itu kalau lihat yang begini itu berarti orang Bugis tuh yang punya. Oh, apa nama itu istilahnya? Di Bumbung, apa? kalau Bumbung bahasa atap. Bugisnya anjong. Anjong. Anjungan. Anjungannya ya. Kalau kayak gini berarti orang Bugis punya berarti ya. Bugis. Udah tahu itu. Itu di gerbang tuh juga. Oh iya. Jadi ornamennya ciri khas Bugis. Ya. Tuh ada di atas. Biasa di atap rumah gitu, Pak ya. Menggunakan arsitektur Bugis. Asal tuh Bugis. Ini kenapa nggak dibuat bertingkat, Bang? Enggak ya, satu lantai aja. Kan ini rumah masa depan. Oh, masa masa tua. Kalau sudah tua siapa lagi yang bisa naik ke atas? Iya, naik turun tangga ya kan. Tapi di belakang itu bertingkat. Bertingkat. Di khusus bagian belakang aja ya. Depan aja enggak. Oh, tanahnya miring gini, Bang ya. Apa? Subur. Ini pasir kuarsa. Mana, Bang? Oh, ini dia kasih. Oh. Kok bisa koleksi pula di sini, Bang? Kita melihat pasir kuarsa. Kita kaget juga ternyata. Ini pasir kuarsa kualitas terbaik di Indonesia. Wah, diambil dari mana, Bang? Dari daerah-daerah penghasil kuarsa, dari Natuna, Lingga. Oh, ini kayaknya pasir-pasir kayak gini nih pernah kita jumpa di pantai, Bang ya. Pasir-pasir pantai yang belum tercemar lah terutama ya. Warnanya putih bersih. Yang ini batu-batu nih? Itu juga batu kristal kuarsa. Batu Dari kristal Gorontalo. Gorontalo. Oh. Ini yang nama pasir kuarsa ini untuk bahan-bahan apa katanya, Bang ya? Kaca ya. Bahan baku material kaca. Dan diekspor ya, Bang? Iya. Ini untuk bahan marmer yang batu. Kalau batu untuk marmer. Udah sampai koleksi-koleksi gini-ginian. Ini Mas ini supaya apa nih, Bang? Tujuannya? Hah? Pasir kuarsa taruh ini nih untuk apa aja, taman-taman gitu aja ya. Saya menekuni bidang ini. Pertambangan kuarsa. Oh, punya menekuni maksudnya? Ya, saya punya bisnis ini dulu yang pertama kali mempelopori Indonesia bisa ekspor kuarsa itu saya. Oh. Ke mana tujuannya? Ke Cina. Cina ya. Yang importer dari kita ya. Oh, rupanya. Jadi jangan salah, Tanjung Pinang itu punya kuarsa ada di Pavilion Nusantara. Oh, itu maksudnya. Jangan salah Roji ya. jangan Pasir salah. kuarsa. Berapa kubik tadinya nih, Bang? Ini kalau Sekitar, mungkin ada 2 lori nih kalau Dua- di Kemarinnya? Oh, Dalam banyak ya, ya. Bang? dalam. Dalam. Jadi nggak bisa habis ya. Tujuannya.
banyak betul ini pasir ngambil. kuarsa. Udah banyak yang ngambil nih kayak nih goreng-goreng Maksudnya orang ngambil untuk sampel. sampai. Oh gitu. Ini bekas korek-koreknya ya. Pasir kuarsa nih. Tapi emang untuk sekarang nih pasir kuarsa nih katanya belum begitu maksimal di pemanfaatannya emang ya. Di lagi booming. Jadi kabarnya setelah bauksit itu habis beralih ke kuarsa katanya. Enggak juga. Kan tidak semua pengusaha boksit beralih ke kuarsa. Saya bukan pengusaha boksit tapi saya punya kuarsa. Oh. Jenisnya kan berbeda, Pak. Boksit itu kan logam. Ini non logam. Ini Non logam. Ini non logam. Iya, jenis tambangnya udah berbeda. Boksit kan logam. Pasir kuarsa.